Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi dengan nomor NIM terakhir 3070. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SOP pengadaan sumber informasi yang berada pada perpustakaan Kompas TV. Jadi SOP sumber informasi yang berada di perpustakaan Kompas TV ini diberi tanda nomor SOP 400 dengan tanggal pembuatan 30 Juni 2021, tanggal revisi 31 Juni 2021, tanggal efektif 30 Juni 2021, disahkan oleh Budiman Tanurejo selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Kompas TV. Dengan judul SOP Tata Kelola. Jadi SOP pengadaan sumber informasi ini didasari hukum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, yang mana bunyi pasal dari 26 ini menyatakan bahwa perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungan dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya. Nah, kalau pasal 27 ini menyatakan bahwa perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Kualifikasi pelaksana. Jadi, kualifikasi pelaksana ini dilaksanakan oleh tim News Library dengan kompetensi yang harus dimiliki, yaitu manajemen ICT, meliputi mampu mengoperasikan perangkat teknologi dan mampu berinovasi dan menggunakan perangkat teknologi. Itu untuk manajemen ICT. Dan yang kedua itu ada memberikan pelayanan prima kepada pengguna. Yang ketiga ada kemampuan dalam bidang ilmu kepustakaan. Terus yang keempat itu ada kemampuan dalam bidang kategorisasi. Jadi kegiatan ini dapat dilalui dari 3 tahap. Jadi tahap pertama ini menyediakan kebijakan mengenai data yang diterapkan pada SOP pengadaan akses digital. Tahapan yang kedua ini yaitu pengklasifikasian aset digital rekaman video berdasarkan jenis materinya, yakni kayak master shooting dan master edit. Terus yang ketiga ini ada pendeskripsian atau metadata dari aset digital rekaman video yang terdiri dari tanggal liputan, judul liputan, nama reporter, kamera person, serta keterangan isi dari video atau biasanya kita nyebut dengan sinopsis. Nah, tentunya kalau misalkan ngejalanin kegiatan kayak tadi kan butuh peralatan tuh. Jadi kita di sini ada 3 perangkat, maksudnya ada 3 perlengkapan. Yang pertama itu ada software, ada hardware, dan yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Kalau software ini meliputi GV100 dan server penyimpan permanen atau LTO6. Jadi GV100 ini kayak semacam server penyimpanan juga. Cuma sama LTO ini bedanya ya beda nama aja sih sama dalaman-dalaman sistemnya. Nah, kalau hardware ini tentunya ya kita tahu ya kayak monitor, keyboard, perangkat komputer ya kayak CPU dan lain-lain itu hardware tuh. Terus tentunya buat ngejalanin hardware dan software ini kan butuh sumber daya manusia, jadi ada sumber daya manusia juga. Nah, ada pun kegiatan nih. Yang pertama itu ada pengklasifikasian aset digital rekaman video berdasarkan jenis materinya. Ya ini kayak master shooting dan master edit, ini kayak tadi. Ini jadi kegiatan ini dikepalai urusan oleh koordinator News Library. Dan pelaksana ininya tuh tugas perpustakaannya itu ada staff collecting and ingesting file to AWM system. Jadi kegiatan ini itu dilakukan 2 minggu dan hasilnya itu
file ini akan dikategorikan berdasarkan jenis materinya. Terus yang kedua itu ada master shooting, ada master edit. Nah, ini kayak filenya itu dikategorisasikan di situ berdasarkan itu. Terus kegiatan yang kedua itu ada pendeskripsian atau metadata yang mana dikepalai urusan oleh koordinator news library dengan petugas perpustakaan, staff video editing and filling metadata. Tentunya petugas ini sama yang kegiatan pertama tadi tuh beda. Kalau yang ini kan lebih ke metadata, jadi staff yang bekerja di sini, staff video editing dan filling metadata. Nah, kegiatan ini tuh berlangsung setiap hari ya. Setiap hari, terus output yang dihasilkan itu, jadi yang pertama itu ada aset digital rekaman video dapat tersimpan pada server penyimpanan permanen LTO, kayak yang tadi tuh software tadi yang di slide ketiga kalau nggak salah, serta dapat ditemukan kembali untuk keperluan editing dan siaran tayang dari news Kompas TV. Makanya di sini petugas perpustakaan yang bekerja tuh staff video editing sama filling metadata. Soalnya mereka tuh megang megang rekaman video yang tersimpan pada server LTO. Terus kegiatan yang ketiga itu ada pengadaan ragam format rekaman video seperti open reel tape, cassette and cartridge, dan waktu memori dan kartu memori. Untuk kegiatan ini sama dikepalai oleh koordinator news library dengan petugas perpustakaan, staff circulation of asset, sama staff archive and restored files. Jadi kegiatan ini itu dilakukan setiap minggu. Terus output yang dihasilkan itu menampilkan gambar bergerak dan suara merupakan satu daya tarik tersendiri karena yang melihatnya mampu menyerap pesan atau informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi kayak kegiatan ini tuh menghasilkan suatu animasi gitu. Terus kegiatan yang keempat ini penyediaan news library, camera person, storyboard, master shoot, codec atau kompresor, dekompresor, newsroom, and database. Jadi kegiatan ini tuh dikepalai oleh koordinator news library dengan petugas perpustakaan, staff serve, visual requested. Jadi kegiatan ini itu berlangsung 3 hari, yang mana kegiatan ini menghasilkan output mengelola semua materi hasil liputan dari materi yang siap tayang. Jadi dari editing dan library yang mengelola materi tayang dari produksi atau non news atau non berita. Terus kegiatan yang kelima itu ada jadi GV Stratus ini sebagai pengelola aset-aset digital khusus program berita. Seperti yang kita tahu, GV Stratus ini software ya, sebuah software yang mana kayak server penyimpanan permanen, cuman ini berbeda sama LTO. Jadi kegiatan ini itu dikepalai oleh koordinator news library dengan petugas perpustakaan yang bekerja itu ada staff housekeeping server dan staff recording on air program. Kegiatan ini itu berlangsung selama setiap hari. Kegiatan itu berlangsung setiap hari. Jadi kegiatan ini itu menghasilkan output yang mana
memudahkan pengguna untuk mengelola produksi acara hiburan, produksi acara on air, dan alur kerja media produksi berita dengan lebih baik agar dapat bersaing dengan stasiun TV lainnya. Terus yang kedua ini aset digital rekaman yang dihasilkan. Rekaman ini tersimpan pada server penyimpanan permanen LTO, serta dapat ditemukan kembali untuk keperluan editing dan siaran tayang dari News Kompas TV. Nah, kegiatan yang terakhir ini ada pengambilan bagian-bagian penting dan layak tayang dari suatu video atau rough cut namanya. Jadi kegiatan ini dikepalai oleh koordinator News Library dengan petugas perpustakaan, staff recording on air program. Jadi kegiatan ini itu dilaksanakan setiap hari juga. Output yang dihasilkan yaitu aset digital, rekaman video yang tersimpan pada server penyimpanan permanen LTO, serta dapat ditemukan kembali untuk keperluan editing dan siaran layang dari News Kompas TV sebagai persiapan ke tahap finishing dan publishing. Jadi itulah presentasi saya mengenai SOP sumber informasi yang berada pada perpustakaan Kompas TV. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.